Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul dan kita beribadah secara terpisah di rumah kami masing-masing, tapi tetaplah yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan semakin sempurna dalam kehidupan kami. Sebelum kita mulai ibadah kami pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah secara terpisah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masa depan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Ya, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau pada kesempatan saat ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya. Apapun dan dimanapun saat ini kita berada, dalam segala kondisi dan keadaan yang hari-hari ini kita sudah lalui, kita percaya bahwa kekuatan kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Untuk itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jemaat Tuhan boleh mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh memahami sampai sejauh ini bahwa setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik itu pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, ada kalanya itu boleh menyesakkan hati kita. Kita tidak mudah bagi kita sekali lagi untuk memahami dalam setiap hal yang terjadi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahkan ketika kita nyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita sering mengatakan, ya Tuhan, betapa aku tidak memahami mengapa kesulitan ini menimpaku. Tetapi aku belajar untuk mempercayai dan terus bersandar kepadamu. Sekilas reaksi kita di dalam doa tidaklah selalu tertuju pada diri Allah. Tetapi ketika kita berdoa, itu selalu tertuju pada tindakan Allah bekerja di dalam kita. Di saat kita berhadapan dengan apa yang namanya masalah, kesusahan hidup, ataupun doa yang tak kunjung dijawab, ketidakmengertian kita terhadap tindakan Tuhan, biasanya kita tujukan dengan melontarkan pertanyaan, mengapa Tuhan? Benar Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang menyimpan pertanyaan kepada Tuhan di saat situasi ataupun di saat kondisi yang tidak kita harapkan itu terjadi. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi jatuh sakit mungkin. Kita ingin tahu mengapa orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Kita ingin tahu mengapa setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, bencana-bencana alam yang terjadi, mengapa kejahatan dan ketidakadilan mungkin kita rasakan semakin merajalela. Kita bertanya, mengapa Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan mengapa itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat wajar dan manusiawi. Hal ini muncul bukan semata-mata karena kita ingin bisa mengerti, tetapi juga sebagai manusia kita membutuhkan makna dari apa yang kita alami. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa pergumulan yang kita alami, kita tidak melihat adanya sesuatu yang baik di dalamnya. Kita tidak melihat sesuatu yang bermakna bagi kita. Namun sekalipun demikian, kita belajar untuk tetap percaya di tengah-tengah situasi seperti itu. Sebuah lagu yang berjudul Hatiku Percaya, katakan ya dalam liriknya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti segala rencanamu, namun aku tetap memegang teguh janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya kepada Tuhan. Sehingga tidaklah menjadi salah ketika kita bertanya kepada Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena kita bingung. Adanya satu kebingungan yang sedang kita alami.
kebingungan yang mendalam akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tetapi pada akhir pertanyaan yang tidak kita mendapatkan jawabannya itu, terdapat pertanyaan, apakah kita masih tetap mempercayainya? Apakah kita tetap berpaut kepada kenyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas kehidupan kita? Mari kita melihat bahwasanya percaya kita kepada Allah seharusnya berakar pada pengenalan kita yang mendalam akan pribadi dan karakter Allah itu sendiri. Bukan pada pengertian kita akan apa yang dilakukannya di dalam membimbing dan memimpin kita. Meskipun kita akui itulah yang sering terjadi. Kita sering mendasarkan iman kita pada apa yang dilakukannya di dalam kehidupan kita. Karena jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, jikalau iman kita kepada Allah didasarkan pada mengertinya kita akan apa yang Ia lakukan, maka iman kita berada di dalam bahaya. Mengapa demikian? Karena kita tidak selalu dapat mengerti apa yang Allah lakukan. Dan kalaupun kita mengatakan aku mengerti, itu pun terlalu sedikit. Bahkan Paulus secara retoris dia bertanya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Karena sebelum pernyataan ini dikemukakan oleh Paulus sudah terlebih dahulu menyatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bahkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Itulah sebabnya jika usaha untuk membangun percaya kita kepada Allah berdasarkan pada pemahaman akan tindakannya, maka cepat atau lambat pasti kita akan berhadapan dengan keadaan gelap di mana Allah tampak tidak peduli. Kita tidak dapat melihat kebaikannya sama sekali dan tidak mengerti mengapa Ia bertindak seperti itu. Akibatnya kita tidak lagi dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa di dalam menghadapi realita kehidupan di dunia ini. Tetapi sebaliknya, jika kepercayaan kita kepada Allah didasarkan pengenalan kita secara mendalam terhadap siapakah Allah, maka sekalipun tangannya tidak terlihat memimpin kita, dan kita tidak dapat mengerti mengapa Ia bertindak demikian, tetapi kita mampu melihat Dia di dalam kesulitan hidup yang sedang kita alami. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita lakukan bisa saja merupakan misteri bagi kita. Tetapi mengenai siapa Allah, itu bukanlah misteri bagi kita. Bukankah Allah sendiri yang sudah menyatakan dirinya kepada kita? Bukankah Allah sendiri yang sudah datang ke dalam dunia ini menyatakan siapakah Dia atas kehidupan kita? Pengenalan seperti itulah yang akan membuat kita sanggup untuk terus mempercayainya. Iman kita kepadanya bisa terus bertahan, tidak peduli apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa Ia selalu beserta kita. Memahami bahwa iman harus berdiri di atas pengenalan yang kokoh akan siapa Allah, maka haruslah disadari bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk benar-benar mengenal Allah yang kita percaya. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kita boleh melihat bagaimana Allah begitu merindukan kita mengenalnya dengan baik. Yang terutama bukanlah bagaimana kita mengenal caranya bekerja, melainkan mengenal siapa
siapa Dia dan bagaimana sifat-sifatnya. Dan bagaimana kerinduan Allah ini akan terus-menerus kita jumpai di dalam Alkitab. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, Allah bahkan menegaskan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus, yaitu bahwa Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka dari itu, jikalau pengenalan akan Allah merupakan fondasi iman kita, dan pengenalan yang mendalam akan Allah itulah yang membuat iman kita tidak mudah goyah saat badai menerpa. Kita harus melihat dan menjawab satu pertanyaan di dalam diri kita saat ini. Bagaimanakah kita tahu di atas fondasi manakah kita mendirikan iman kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus mengerti bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran hidup, dan kita tidak tahu mengapa ini harus terjadi. Ketika saat-saat hal yang membingungkan itu menimpa kita, di saat dimana Allah tidak menyelesaikan masalah dan kesesakan kita, saat kita tidak melihat bukti kehadiran dan kuasa dan kebaikannya atas kehidupan kita, bukankah hal ini akan membuat iman kita kepada Allah itu goyah? Maka kemungkinan ketika hal ini terjadi, kita sedang meletakkan iman kita di atas tindakan Allah. Kemudian apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Seberapa baikkah pengenalan kita akan Allah itu di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Dia? Jadi semakin sedikit kita mengenal akan Allah, maka semakin mudah kita meragukannya. Kita hanya dapat percaya kepadanya jika ada kejelasan akan apa yang Dia perbuat atas kehidupan kita. Untuk itu, hal yang menolong kita, adakah kita sungguh-sungguh mengenal akan Allah yang kita percayai? Sejauh manakah pengenalan itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini? Karena pengenalan akan Allah itu datang dari pergaulan akrab dengan Allah, sehingga kita mengenalnya secara pribadi, bukan impersonal, bukan hanya sebagai fakta ataupun data-data kognitif belaka. Ya, aku tahu Yesus lahir di Bethlehem, Dia sudah mati bagi kita dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, dalam relasi yang mendalam dengannya, maka bersama Dia kita melalui berbagai macam kesesakan dan kesakitan, di mana kita dapat melihat Dia, mengenal Dia secara pribadi, karakternya, sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mau tidak mau, betapa kita terus membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk mengenalnya melampaui sekedar data tentang Dia. Tapi kita mau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengenal Dia secara pribadi atas kehidupan kita. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita bisa melihat Allah mengerti bahwa kebutuhan terdalam kita bukanlah terbebas dari kesesakan hidup ini. Bagaimana kebenarannya adalah bagaimana kematian Kristus itu menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Sekali lagi, kematian Kristus itu menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita bukanlah terbebas dari kesesakan hidup di dunia ini. Semua kesusahan hidup kita
kalaupun dikumpulkan dari lahir sampai mati, belum bisa dibandingkan dengan kesesakan dan kertak gigi karena keterpisahan kekal dengan Allah. Bagaimana sekali lagi kematian Kristus menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Karena itu juga Kristus adalah jaminan bahwa Allah akan memberikan berkat-berkat yang memang benar-benar kita butuhkan dalam keseharian kita. Dan demikianlah salib Kristus boleh menjadi tanda pada ikatan janji setianya kepada kita pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang, bahwa kasih-Nya tidak berubah. Allah sebagai pribadi yang selalu setia dan dapat diandalkan. Inilah yang membuat kita terus dapat percaya saat Allah nampak tidak menolong kita, saat kita tidak mengerti akan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam masa-masa seperti ini, biarlah kita boleh belajar semakin hari, boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan bertumbuh di dalam apa yang Dia kerjakan bagi kita, tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Itulah yang membuat kita dapat menjadi kuat, menjadi tetap kokoh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan badai kehidupan di dunia ini. Selamat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan. Demikian Tuhan, firman boleh menyatakan kepada kami semua, untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan ini. Karena itulah satu-satunya kami dapat bertahan, kami dapat berdiri tetap teguh tengah-tengah keadaan yang sedang kami alami saat ini. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tidak selalu melihat, karena kami tidak selalu memahami akan apa yang menjadi jalan-jalan-Mu atas kehidupan kami. Tetapi Engkau telah menyatakan siapakah Engkau atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan saya akan memberikan pada kita beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah TPWIUM masih kita jalankan secara online. Berharap semua kita boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh diselenggarakan oleh gereja kita, sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-51. Kita boleh bersama-sama bersyukur atas pimpinan kebenaran Tuhan bagi gerejanya. Meskipun tidak dirayakan secara tatap muka di gereja seperti biasanya, maka ibadah ulang tahun kali ini akan diadakan secara online. Nanti linknya akan kami bagikan dan kita boleh bersama-sama menyaksikan akan perayaan ulang tahun gereja yang ke-51 secara online. Biar kita boleh mendukung acara ini dan kita boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gerejanya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian boleh juga berkenan memberikan persembahannya dan dapat mentransfer persembahan pada rekening-rekening bank yang sudah diberikan kepada kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh mendapat perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.